Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang babun na'ti atau bab na'at. Langsung kepada pengertian. Kita lihat apa pengertian dari na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Kita bisa melihat bahwa na'at itu adalah mengikuti man'utnya. Mengikuti dalam segi apanya? Mengikuti dari rofa'nya, i'rab rofa'nya. Kemudian mengikuti nasabnya. Kemudian mengikuti jarnya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Itu adalah na'at. Kemudian contoh. Kita lihat contohnya. Al-misalu, contoh. Masjidun kabirun. Masjid yang besar. Nah, masjidun kabirun di sini naatnya adalah kabirun. Man'utnya masjidun. Tadi kan pengertiannya naat itu mengikuti man'utnya atau pengikut man'ut. Jadi naatnya di sini adalah kabirun, man'utnya itu adalah masjidun, ya. Na'at itu sering juga disebut sebagai sifat atau sifat dan mausuf, man'utnya mausuf. Nah, maka di sini kabirun kedudukannya sebagai na'at. Jadi na'atnya adalah kabirun, kemudian masjidun itu sebagai man'utnya. Lihat, tadi kan mengikuti dalam segi rofaknya, kemudian nasabnya, jarnya, ma'rifat, dan nakirohnya. Di sini lihat mengikutinya dari segi rofaknya. Masjidun, di situ kan rofa, domah ya, rofa. Rofa itu domah, dun. Kemudian kabirun, harokat akhirnya kan run sama domah. Di situ berarti dia mengikuti rofaknya. Kabirun ini mengikuti masjidun dari segi rofaknya, harokatnya, harokat akhirnya. Sama-sama dun, sama-sama run di situ ya, masjidun dan kabirun. Ini yang pertama dari segi rofaknya. Kemudian dari segi ma'rifat nakirohnya. Di sini masjidun ini adalah isim nakiroh, ya. Apa isim nakiroh itu? Nanti kita akan jelaskan. Tapi salah satu tanda dari isim nakiroh adalah dia tidak ada alif lamnya. Jadi kalau isim tidak ada alif lamnya berarti dia isim nakiroh. Nah, na'at itu mengikuti man'utnya itu dari segi nakirohnya juga. Selain tadi dari segi rofa'nya, nasabnya, dan jarnya, tapi dia juga mengikuti dari segi nakiroh ma'rifatnya. Di sini lihat man'utnya itu adalah masjidun, isim nakiro karena tidak ada alif lamnya. Maka kabirun juga mengikuti masjidun atau mengikuti man'utnya. Jadi na'at mengikuti man'utnya. Sama-sama tidak ada alif lamnya. Masjidun tidak ada alif lamnya. Kabirun juga tidak ada alif lamnya. Jadi na'at dan man'ut itu harus sama i'robnya atau harokat akhirnya itu harus sama. Kalau domah berarti domah semua, masjidun, kabirun. Harokat akhirnya kan sama-sama dun, ya. Nah, kemudian juga nakiroh ma'rifatnya. Kalau man'utnya itu isim nakiroh, tidak ada alif lamnya, maka kabirunnya, naatnya juga harus isim nakiroh, tidak ada alif lamnya. Nah, ini. Kemudian contoh yang kedua, al-masjidu al-kabiru. Nah, kalau yang ini lihat itu mengikuti contohnya itu adalah ma'rifat. Ya, jadi ma'rifat al-masjidu ada alif lamnya, al-kabiru juga ada alif lamnya. Jadi sama-sama ma'rifat. Kalau yang atas tadi sama-sama nakiro, kalau yang di bawahnya al-masjidu al-kabiru itu sama-sama ma'rifat, ya. Gitu. I'robnya harokat akhirnya apa? Du, al-masjidu. Bukan dun ya, karena sudah ada alif lamnya. Kalau sudah ada alif lam berarti tidak boleh ada tanwin ya, harus al-masjidu, tidak boleh al-masjidun. Maka al-kabirunya, naatnya juga mengikuti man'utnya sebelumnya al-masjidu. Itu maka jadi al-kabiru.
Itu. Tidak boleh al-masjidu kabirun, tapi harus ada alif lam dua-duanya, karena al-masjidunya ada alif lam, maka al-kabirunya juga mengikuti ada alif lamnya. Gitu. Nah, maka di sini al-kabiru sebagai naatnya, al-masjidu sebagai man'utnya. Kemudian yang selanjutnya, annal masjida al-kabiro nazifun. Sesungguhnya masjid yang besar itu bersih. Nah, di sini lihat al-masjida al-kabiro. Al-kabiro itu adalah naatnya, man'utnya adalah al-masjida. Di sini mana yang samanya? Sama-sama ma'rifat, ada alif lamnya. Al-masjida ada alif lamnya, al-kabiro ada alif lamnya. Nah, kemudian i'rabnya di sini adalah fathah atau nasab, ya. Nasab itu berarti tandanya fathah. Gitu. Maka di sini mengikutinya nasabnya. Kalau yang atas itu mengikuti rofa'nya, kalau yang kedua ini mengikuti nasabnya. Tadi kan pengertiannya naat itu tabiun, pengikut bagi man'utnya, mengikuti man'utnya dari segi apa? Rofa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Nah, yang ini adalah mengikuti nasabnya dan mengikuti dari segi apa? Ma'rifatnya. Karena ada alif lam, annal masjida, al masjida, al kabiro, ada alif lamnya. Kemudian harokat akhirnya da, fathah. Fathah itu adalah asalnya nasab, ya. Jadi tanda asal dari nasab itu adalah fathah. Maka harus dua-duanya fathah, al masjida, al kabiro, gitu. Maka al kabiro sebagai naatnya, man'utnya adalah al masjida. Al-kabiro mengikuti man'utnya, yaitu masjidah. Kemudian selanjutnya di sini anna masjidan kabiron nazipun. Nah, ini sama ya. Sama, yang beda adalah yang masjidan kabiron ini adalah nakiro. Kalau yang al-masjidah ada alif lamnya berarti ma'rifat. Kalau yang di bawah tidak ada alif lamnya, masjidan kabiron, itu berarti dia adalah nakiro, ya. I'rabnya atau harokat akhirnya sama, mengikuti nasabnya. Masjidan i'rabnya nasab atau fathah, kabiron juga nasab, ya, gitu. Kemudian selanjutnya fil masjidi al-kabiri minbarun. Di dalam masjid yang besar ada minbar. Nah, kita lihat al-masjidi al-kabiri ini sama-sama ma'rifat, ya. Al-masjidi ada alif lamnya, al-kabiri ada alif lamnya. Berarti dia mengikuti dari segi ma'rifatnya, ya. Kemudian dari segi i'rabnya. I'rabnya di sini adalah jar, al-masjidi, kasroh. Jar itu tanda asalnya adalah kasroh. Al-masjidi. Nah, harokat akhirnya kan di kasroh. Itu adalah jar. Kemudian al-kabiri. Al-kabiri juga sama kasroh. I'rabnya berarti jar karena kasroh itu adalah jar, ya. Nah, maka di sini al-masjidi al-kabiri itu dia mengikutinya dari segi ma'rifatnya dan dari segi i'rab jarnya, gitu. Kemudian yang selanjutnya fi masjidin kabirin minbarun. Nah, ini yang nakirohnya, ya. Kalau yang di atas ma'rifatnya, yang di bawahnya ini adalah nakirohnya. I'rabnya sama, jar, gitu. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum paham silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.